قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Makna la ilaha illallah, makna kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang sering diucapkan, bahkan ini adalah kalimat utama syahadat yang ada dalam syahadat kita sebagai pintu masuknya kita ke dalam Islam. Syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Namun kita harus tahu apa maknanya, apa makna yang sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Jangan sampai hanya sekedar di lisan, sekedar diucapkan di mulut, tapi tidak paham, tidak mengerti maknanya, sehingga salah dalam prakteknya. Banyak manusia yang, atau bahkan kaum muslimin, yang menganggap makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang sering tersebar kata redaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah redaksi yang keliru. Redaksi yang sangat keliru. Di antara kekeliruannya, ya, orang yang menganggap tidak ada Tuhan selain Allah dengan redaksi demikian, berarti dia mengatakan apapun Tuhan berarti itu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti bisa jadi dia mengatakan selama itu dipertuhankan, maka itu adalah Allah. Na'udzubillah. Orang kafir ada yang mentuhankan salib, mentuhankan patung, menuhankan kuburan, menuhankan bahkan uang dituhankan. Ada yang menuhankan sapi. Kalau kata tiada Tuhan selain Allah, maka itu pun dianggap Tuhan. Kalau la ilaha illallah dimaknai dengan itu, maka ini adalah makna yang keliru, fatal. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka semua yang dituhankan itu adalah Allah. Atau bisa jadi dengan makna yang rancu yang lainnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga maknanya jadi keliru. Ya, buktinya banyak yang dituhankan. Banyak yang dituhankan. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga keliru. Banyak yang dituhankan. Toh ada yang menuhankan berhala, patung, kuburan, pohon, uang, dan sebagainya. Nah, sehingga makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la di sini adalah nafi, peniadaan. Ilaha yaitu sesembahan. Dari kata-kata ilah, uluhiyah, sesembahan yang berhak diibadahi. Nah, itu dia. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah, selain Allah. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala redaksinya adalah la ilaha. Ilah sesembahan, bukan la robba. Tapi la ilaha, sesembahan, artinya mengacu kepada perbuatan kita terhadap Allah, menuhankan Allah, menyembah Allah, itu dia ilah, sesembahan, bukan Rob. Kalau Rob itu perbuatan Allah kepada makhluk, menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menyehatkan dan sebagainya, itu Rob, menciptakan. Tetapi ilah itu berdasarkan mengacu kepada perbuatan makhluk kepada hamba, kepada Allah. Perbuatan hamba kepada Allah, ilah, sesembahan. Maka makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, atau tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Maka walaupun banyak yang dipertuhankan, banyak yang dianggap Tuhan oleh sebagian manusia, maka tidaklah dibenarkan.
selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Hanya Allah satu-satunya yang berhak kita sembah, itu dia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 30, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Hal demikian karena Allah satu-satunya adalah al-haqq, yang maha benar, dan apa-apa yang mereka seru, yang mereka minta selain Allah, maka itu adalah batil. Apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah adalah batil, keliru, sesat. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Tidak ada yang lebih sesat. Tidak ada yang lebih sesat, menyimpang daripada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Padahal selain Allah itu tidaklah sanggup mengijabah, menjawab apapun. Sampai hari kiamat tidak akan sanggup mereka mengijabah. Sesembahan selain Allah itu tidak akan sanggup mengijabah doa mereka. Sehingga orang-orang yang diseru, mereka yang disembah, itu tidak akan sanggup memberikan mengijabah doa sedikit pun. Sehingga dikatakan makna la ilaha illallah itu hanyalah mengagungkan, artinya mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan makna tidak ada sesembahan atau tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Itu makna la ilaha illallah. Sehingga dengan makna ini korelasinya berkaitan dengan lisan, dengan hati, pikiran, dan perbuatan kita. Kalau sekedar dimaknai tidak ada Tuhan selain Allah, itu korelasinya hanya sebatas pengakuan saja. Namun prakteknya adalah praktek syirik. Maka ini tidak benar. Tetapi maknailah la ilaha illallah dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Maka kita beribadah hanya kepada Allah. Perbuatan kita terhadap Allah, itu dia uluhiyah itu. Perbuatan kita kepada Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah dalam penghambaan. Sujud kita hanya kepada Allah, pengharapan kita hanya kepada Allah, berdoa, meminta pertolongan, meminta ampunan hanya kepada Allah. Di saat kita kesulitan, kita mengadu hanya kepada Allah. Itu dia. Ya. Sehingga terbantahkanlah orang-orang yang selama ini menganggap dia telah bertauhid, tetapi hanya sekedar pengakuan saja. Sekedar ucapannya saja di dalam lisan, tetapi tidak menunjukkan hal tersebut di dalam perbuatannya. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, li kalimat tauhid la ilaha illallah ruknan. Ada dua rukun yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Ada rukunnya. Sebagaimana salat itu ada rukun salat, Islam pun ada rukun Islam, iman pun ada rukun iman. Maka la ilaha illallah pun ada rukunnya. Ada bagian terkuatnya. Ada penopang terkokohnya yang tidak boleh hilang. Apa itu? Yang pertama adalah an-nafyu, wa huwa nafyul uluhiyah amman siwallah. Yaitu yang pertama menafikan, meniadakan, menghilangkan, menolak seluruh sesembahan selain Allah. Itu dia, menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Itu rukunnya. Yang kedua, al-itsbat, menetapkan. Itsbatul uluhiyyati lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua rukunnya. Pertama dinafikan, la ilaha. Tidak ada sesembahan
apapun dinafikan, illallah, ditetapkan satu selain Allah, ditetapkan satu, hanya Allah itu yang berhak diibadahi. Ya, dinafikan dulu semuanya. La ilaha, dinafikan, ditiadakan, ditolak. Ya, illallah, tetapkan satu, hanya Allah yang berhak diibadahi. Hanya Allah yang berhak kita mintai perlindungan, pertolongan, mintai kemudahan dalam hidup, kemudahan dalam urusan, kita mintai kesehatan, kita mintai rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, dua rukun la ilaha illallah. Sehingga kalau ada orang yang dia masih mendatangi dukun, masih mendatangi kuburan, meminta-minta di kuburan, ya, terkadang kuburan itu dikeramatkan, dianggap batu kuburan itu bisa mendatangkan manfaat. Air kuburan itu terkadang mereka oleskan ke dahi, mereka oleskan ke badan, mereka oleskan ke seluruh tubuh. Untuk anak-anak mereka, air-air yang ada, yang tertampung dalam batu-batu kuburan itu kadang mereka bawa pulang sebagai bentuk memintai perlindungan, memintai pertolongan, memintai kecerdasan dan sebagainya, diminta kepada penghuni kubur. Na'udzubillah. Padahal tidak ada ajaran dari Nabi SAW demikian. Tidak ada kuburan yang keramat. Tidak ada kuburan yang keramat. Sehingga orang-orang yang meminta pertolongan kepada kuburan, ini adalah mereka yang tidak bertauhid dengan la ilaha illallah. Mereka tidak memenuhi rukun la ilaha illallah. Masih mendatangi dukun, masih meminta kesembuhan kepada jin dengan berbagai media, dengan cara pengobatan yang mereka anggap ini adalah pengobatan turun-temurun. Bedah ayam, memasang jimat, tangkal palasi, memberikan sesajen berupa darah ayam, meminta kepada kuburan, ini paling banyak jemaah. Sehingga pelajaran tauhid ini harus selalu kita ulang, harus selalu kita rutinkan membahasnya, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah jadikan kita benar-benar sebagai ahli tauhid, orang yang bertauhid, bukan orang yang seenaknya berbuat kepada Allah, disekutukan Allah dengan yang lain, meminta kepada jin, atau bahkan meminta kepada malaikat, atau bahkan meminta kepada Nabi SAW, meminta kepada Rasulullah. Tidak, mintalah kepada Allah satu-satunya. Itulah tauhid. Rasulullah SAW harus kita ikuti sunnahnya, harus kita ikuti ajaran beliau. Bagaimana cara sholat beliau, bagaimana puasa beliau, ikuti caranya itu. Bagaimana beliau bertauhid, beribadah kepada Allah, ikuti caranya Rasulullah SAW. Beliau diutus bukan untuk disembah. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mendapati nabi mereka, maka mereka jadikan nabi itu sebagai sesembahan. Na'udzubillah. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Maka siapapun yang menafikan, mengingkari semua sesembahan selain Allah, yang mengingkari semua taghut, semua sesembahan selain Allah, diingkari semuanya, wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh dengan tali yang kokoh, tali yang kuat, la infisama laha wallahu sami'un 'alim, yang tidak akan bisa tali tersebut diputuskan, diurai, tidak bisa dipisah-pisah. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat dari tauhid itu sendiri, yaitu menghilangkan segala macam bentuk kesyirikan.
kesyirikan dalam lisan, kesyirikan dalam hati, dalam perasaan, kesyirikan di dalam penghambaan perbuatan kita, dalam sujud kita, di dalam bentuk-bentuk tafakkur kita, dalam bentuk zikir kita, atau bahkan banyak tersebar mantra-mantra, perbuatan, ucapan-ucapan yang dianggap sanggup menolak bala katanya. Perbuatan-perbuatan yang dianggap sanggup mendatangkan manfaat, menggantungkan jimat-jimat dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Ada yang berbentuk keris, ada yang diselipkan di dalam dompet, ada yang dipajang di dinding. Ya. Ini banyak sekali coba. Rajah, wafaq, tulisan-tulisan seperti huruf-huruf Arab yang dibuat berbentuk pedang, harimau, dan sebagainya. Ada berbentuk wayang, ditulis huruf-huruf Arab, ayat-ayat, sebagiannya dituliskan, disisipkan mantra-mantra yang ditempel, dipajang di dinding-dinding rumah-rumah makan. Dianggap ini bisa menglariskan dagangan. Na'udzubillah. Ini adalah kesyirikan, kesyirikan yang nyata. Mintalah kepada Allah. Ikutilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam meminta kepada Allah sudah ada tuntunannya. Tidak perlu kita jadikan jimat-jimat. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, sesungguhnya, ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jampi-jampi atau mantra, ya, jimat-jimat, kemudian pelet, semuanya itu adalah syirik, adalah syirik. Ada yang memakai mantra-mantra, bahkan mantra-mantra ini dikemas dengan bahasa Arab. Ada buku mantra, ya, mantra mereka sebut dengan mantra mujarrabat. Na'udzubillah. Dengan segala khasiat yang ditawarkan. Mengucapkan zikir ini begini-begini dengan jumlah yang mereka karang dan tentukan sendiri. Ada yang mereka jadikan sebagai tameng, sebagai benteng pertahanan ilmu kabal. Mereka gunakan mantra-mantra ini. Padahal mantra ini syirik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqa, mantra. Ya. Adapun yang dibenarkan adalah ruqyah syar'iyyah, itu bukan mantra. Ruqyah syar'iyyah biasa, dengan ayat-ayat, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan mantra-mantra yang biasa dikarang oleh para dukun, tukang sihir, dan sebagainya. Begitu juga dengan jimat-jimat, penglaris, pemanis, penolak bala, ya, pelanggang jodoh, ya, pelancar rezeki, pemanis wajah, dan sebagainya. Ya, ini adalah bagian-bagian kesyirikan. Siapa masih berbuat kesyirikan tersebut, otomatis ia telah merusak rukun kalimat tauhidnya. Rukun tauhid yang telah kita jelaskan tadi, yaitu pertama adalah an-nafyu, mengingkari, meninggalkan, meniadakan seluruh sesembahan selain Allah, ditiadakan dulu. Al-itsbat yang kedua, rukun yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu dia. Maka tinggalkan seluruh kesyirikan agar kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertauhid. Buktikan dengan perbuatan kita agar malaikat yang mencatat amal perbuatan kita mencatat bahwa kita adalah seorang hamba yang bertauhid. Jangan justru terbuai dalam kesyirikan dengan alasan ini kan sudah warisan leluhur. Ini kan peninggalan orang-orang terdahulu. Ya. Dengan alasan-alasan yang beragam. Ini kan sudah biasa.
Ya, ini sudah terbiasa, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kearifan lokal katanya. Na'udzubillah. Jangan jadikan hujah apapun di hadapan kesyirikan ini. Tapi tinggalkan seluruh kesyirikan tanpa hujah, tanpa alasan apapun. Cukuplah bertauhid kepada Allah dan jadikan tauhid ini sebagai alasan satu-satunya agar kita meninggalkan kesyirikan.